Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karimul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin fama fawqiha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina amanu fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kaumnya, dan insya Allah kita akan dipertemukan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Grand Economy and Trade yang berjudul Nilai Ekonomi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Miftah Naldi dengan MPM 2051010104, dan yang kedua adalah Lilis Hidayatul Iftihana dengan MPM 2051010099. Yang ketiga adalah Nabila Aulia dengan MPM 2051010118, dan yang keempat adalah Nopi Ardianti dengan MPM 2051010125. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil materi kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Lilis Hidayatul Iftihana. Kepadanya dipersilakan. Nilai ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dipandang sebagai pilihan utama prevensi yang positif, terutama untuk air dan udara yang lebih bersih, mengurangi kebisingan, menjaga satwa liar, dan lain sebagainya. Ekonomi menyangkut pilihan, dengan pilihan yang berhubungan dengan situasi di mana kita mempunyai pilihan utama pada beberapa hal, tetapi tidak dapat memilih segalanya, mengingat keterbatasan penghasilan. Ekonomi diterapkan pada isu-isu lingkungan, maka diperoleh kesadaran yang lebih mendalam untuk meningkatkan lingkungan dengan tujuan sosial yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagian hal yang telah ditetapkan, peningkatan atau penurunan merupakan hal yang penting. Meningkatkan kualitas lingkungan juga merupakan meningkatkan ekonomi apabila meningkatkan kepuasan atau kesejahteraan sosial. Permasalahan lainnya adalah legitimasi penghitungan keuntungan dan kerugian yang hanya mengaitkan kesejahteraan manusia. Adapun masalah lainnya adalah bahwa tujuan sosial yang didasarkan pada kebutuhan umat manusia masa ini belum tentu konsisten dengan kesejahteraan jangka panjang atau lebih jauh lagi pada survival umat manusia, yang berarti mekanisme sistem ekonominya harus menyatu built-in dengan sistem lingkungan untuk berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada kenyataannya, sistem ekonomi lebih mengutamakan penelaah jangka pendek dan mengabaikan aspek jangka panjangnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi. Pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. Sumber daya secara ekonomi merupakan faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa. Sumber daya merupakan komponen yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa sumber daya diartikan secara terbatas dalam perannya untuk menghasilkan utilitas melalui proses produksi. Sebagai contohnya yaitu memandang alam di pegunungan dan keindahan pantai. Secara fisik, untuk mengukur ketersediaan sumber daya alam sudah sering dilakukan oleh ahli geologi, yaitu dengan teknologi mereka dapat mengukur beberapa kuantitas mineral yang terkandung di dalam bumi yang memprediksikan perkiraan waktu habisnya.
Sedangkan secara ekonomi dapat diketahui ketersediaan sumber daya alam walaupun tidak bisa menentukan secara pasti volumenya. Sehingga seorang ahli ekonomi hanya mengatakan sumber daya itu langka atau tidak. Dalam hal ini, kelangkaan yang dimaksud adalah kelangkaan secara ekonomi, bukan kelangkaan secara fisik. Kelangkaan secara ekonomi dapat diukur dengan cara menghitung biaya produksi dan ekonomi sumber daya. Pada umumnya, orang percaya bahwa sumber daya alam secara ekonomis memang langka. Dan dengan berkembangnya waktu, sumber daya alam itu menjadi semakin langka. Dan ini akan mengganggu kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam studi Barnett dan Morse itu dikemukakan bahwa teori klasik mengenai meningkatnya kelangkaan sumber daya alam itu tidak dapat diterima kecuali dalam hal yang sangat terbatas atau tertutup. Barnett dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam atau SDA, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka bila yang pertama ialah biaya real persatuan output meningkat terus selama periode pengambilan. Yang kedua ialah biaya komoditas yang dibeli relatif lebih tinggi daripada biaya produksi komoditi lainnya. Yang ketiga ialah harga komoditas yang diambil relatif lebih tinggi daripada harga. Nilai tambah dan pengambilan keputusan. Perbandingan yang relevan bila mengamati keputusan suatu pembangunan proyek adalah antara biaya dan manfaat. Proyek dan nilai ekonomi total adalah kerugian dari adanya proyek. Formulasinya adalah sebagai berikut. Melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang CD, BP lebih dari O dan tidak melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang BD, BP kurang dari O. BD adalah mengacu pada manfaat pembangunan, CD pada biaya pembangunan, serta BP mengacu pada manfaat pelestarian tanpa membangun lingkungan. Nilai ekonomi total adalah fakta untuk menghitung BP sebagai nilai total dari aset yang tersisa pada lingkungan alam. Manfaat dan biaya pembangunan tidak terlampau sulit untuk dihitung karena nilai moneter. Hal ini berbeda dengan menghitung nilai ekonomi total. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh studi kasus nilai ekonomi hutan kota di Jakarta. Studi kasus hutan kota Serengseng, Jakarta Barat. Kota Jakarta memiliki banyak masalah lingkungan, antara lain adalah menuntut keberadaan hutan kota bisa memperbaiki iklim mikro, suhu udara dan kelembapan sebagai bagian dari unsur iklim mikro mempengaruhi tingkat kenyamanan yang ada, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas masyarakat. Diperlukan untuk menghitung secara kuantitatif nilai ekonomi dari hutan kota sehingga keberadaannya dianggap perlu untuk kota. Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk menganalisis persepsi pengunjung dan masyarakat tentang manfaat hutan kota dan perubahan iklim. Dan yang kedua, untuk menganalisis kemampuan ameliorasi iklim mikro hutan kota. Dan yang terakhir, untuk memperkirakan nilai ekonomi hutan kota di Jakarta. Adapun data penelitian dikumpulkan selama bulan November 2016 sampai Februari 2017 di hutan kota Serengseng, Jakarta Barat. Persepsi pengunjung dan masyarakat terhadap manfaat hutan kota dinilai positif. Hutan kota mampu berperan dalam ameliorasi iklim mikro yang ditandai dengan suhu udara di dalam hutan kota lebih rendah dibandingkan di luar hutan kota, dan kelembapan udara di dalam hutan kota lebih tinggi dibandingkan dengan di luar hutan kota, sehingga nilai temperatur humanity index atau THI di dalam hutan kota lebih rendah dibandingkan di luar, meskipun secara kuantitatif melalui nilai temperatur humidity index hutan kota masuk ke dalam kategori tidak nyaman. Namun secara kualitatif pengunjung dan masyarakat mempersepsikan hutan kota nyaman. Adapun kesimpulan dari contoh studi kasus nilai ekonomi hutan kota di Jakarta adalah
Persepsi pengunjung dan masyarakat sekitar hutan kota dinilai positif dan keberadaan hutan kota dihitung penting. Hutan kota mampu berperan dalam ameliorasi iklim mikro yang ditandai dengan suhu udara di dalam hutan kota lebih rendah dibandingkan di luar hutan kota. Dan kelembapan udara di dalam hutan kota lebih tinggi dibandingkan dengan di luar hutan kota. Berdasarkan hal ini pula menunjukkan nilai temperatur humidity index di dalam hutan kota lebih nyaman dibandingkan di luar hutan kota. Meskipun secara kuantitatif melalui nilai temperatur humidity index, hutan kota masuk ke dalam kategori tidak nyaman. Namun, secara kualitatif, pengunjung dan masyarakat mempersepsikan hutan kota nyaman. Nilai ekonomi hutan kota diperoleh melalui nilai total WTP masyarakat dan pengunjung per hektarnya dengan periode kunjungan yaitu senilai 743.743.040 per tahun. Berdasarkan hal ini dapat menjadi gambaran potensi kontribusi masyarakat tiap tahunnya yang dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan dan pembangunan hutan kota Jakarta. Nilai WTP pengunjung dipengaruhi secara nyata oleh faktor jenis kelamin, jumlah tanggungan, dan penghasilan, sedangkan nilai WTP masyarakat dipengaruhi oleh faktor kategori penduduk, lama berdomisili, dan berpenghasilan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.